Baiklah pemirsa Sultra TV di rumah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan santai kita bersama dengan pengurus BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara dan sudah hadir di studio ketua didampingi dengan sekretaris dan bendahara. Baik, kita sampai di segmen yang terakhir Bunda. Sebetulnya ya saya itu ingin panjang sekali karena perbincangan tentang majelis taklim, perbincangan tentang program-program keumatan ini kan sangat menarik sekali begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kepada Ibu Ketua, di bulan Ramadan ini Bunda ada program-program apa saja yang mungkin ada dan bisa dirasakan oleh masyarakat? Ada khusus nggak sih program Ramadan gitu? Atau mungkin nanti program Syawal ada lagi yang tentunya pemirsa Sultra TV di rumah ingin tahu gitu? Silahkan Bunda. Terima kasih. Saya kira kalau Ramadan tadi sudah disampaikan, kami lagi mengadakan bazar. Bazar ya. Kemudian, promosikan dulu Bun, promosikan dulu, mumpung masih berlangsung. Ya pemirsa Kendari TV. Sultra TV ya. Sultra TV hadiri Bazar BKMT yang ada di Pelataran Al-Alam yang dilaksanakan mulai dari tanggal 4 April sampai 25 April. Insya Allah pasti berminat deh kalau pasti mau kembali lagi kalau sudah pernah ke sana. Ya, dan alhamdulillah program yang lainnya adalah tetap kalau tadi sudah disampaikan bahwa biasanya kalau ada Jumat berkah, Jumat berbagi, kalau sekarang Ramadan berbagi, karena itu Ramadan dilakukan berbagi, setiap betul. Hari. Kemudian insya Allah di Syawal nanti, setelah Syawal mungkin ya ini, insya Allah kita akan melakukan kegiatan Festival Al-Alam yang dimotori oleh BKMT, BKPRMI dan Laski. Jadi ini insya Allah sudah kepanitiaannya sudah terbentuk, mudah-mudahan ini secepatnya tersosialisasi di halayak baik secara mewakili kabupaten atau mewakili sanggar-sanggar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal baru di Sulawesi Tenggara karena ini adalah Festival Al-Alam pertama. Festival Al-Alam pertama, Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan ini festival yang tidak hanya terjadi satu kali saja, tapi bisa continue terus dilakukan ya Bun. Makanya ada Festival Al-Alam pertama, bukan hanya Festival Al-Alam. Jadi itu memang inspirasi kami itu apakah nanti setiap 2 tahun atau setiap tahun. Rutin lah ya Bun. Rutin, yang pasti itu akan rutin karena ketika ini saya coba berdiskusi dengan teman-teman di luar Sulawesi Tenggara, malah ada dari provinsi lain yang sudah mau ikut. Masya Allah. Senang tunggu dulu. Ikut di Festival Al-Alam. Senang tunggu dulu. Ini internal Sulawesi Tenggara dulu. Ya. Mudah-mudahan ini mungkin yang pertama ini bisa kita kemas dengan baik. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang kemudian menjadi agenda daerah ya. Jadi agenda daerah bukan hanya menjadi agenda BKMT, kalaupun itu adalah dimotori oleh BKMT dan 2 organisasi lainnya. Ini kami harapkan karena sayang ketika ada ikon Sulawesi Tenggara kemudian kita tidak membuat sesuatu yang lebih lebih wah lagi, lebih bermanfaat lagi. Betul. Saya kira ini luar biasa, tidak semua daerah memiliki ikon seperti ini sehingga memang kita sebagai masyarakat, organisasi dan sebagai masyarakat harus pandai-pandai menangkap sesuatu yang kemudian ini bisa bermanfaat lebih. Iya betul, luar biasa sekali karena memang Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari mempunyai satu ikon ya, Masjid Al-Alam. Tidak hanya sebagai tempat kita beribadah, tapi ini menjadi tempat wisata religi khususnya untuk wisatawan-wisatawan ya, tidak hanya wisatawan lokal tapi yang khusus ke Sulawesi Tenggara untuk mana sih Masjid Al-Alam itu sudah sangat viral sekali sehingga luar biasa sekali Ibu Ketua dan pengurus menangkap momen dan peluang ini dengan membuat sebuah program yang luar biasa yaitu Festival Al-Alam. Nah, beranjak ke Ibu Sekretaris, saya melihat latar belakang pengurus BKMT ini ternyata beragam ya, bahkan ada dari kalau Bunda Masura jelas lah siapa yang tidak kenal beliau ya. Dengan berbagai macam aktivitasnya sebagai seorang aktivis, juga beliau pernah menjabat sebagai wakil bupati dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Ibu Sekretaris dan Ibu Bendahara ini latar belakang atau backgroundnya justru sebagai ASN, ya kan, sebagai ASN. Berarti tidak ada memang larangan ya di BKMT untuk ASN aktif di BKMT atau memang ada peraturan-peraturan tertentu, karena bukan tidak mungkin pemirsa Sultra TV di rumah atau ibu-ibu majelis taklim yang mungkin hari ini menonton tayangan ini yang juga ingin memaksimalkan ya
kemudian ingin mensupport BKMT dengan menjadi pengurusnya. Silakan Ibu Sekretaris. Iya, baik. Lagi-lagi ya terkait dengan personil, khususnya personil kepengurusan di BKMT, tidak ada batasan. Apakah dia harus politikus, apakah dia harus akademisi, tidak ada. Sepanjang dia mau dan mau, tentunya mau berbuat, mau belajar, karena kan kita intinya belajar sepanjang hayat gitu di BKMT itu, karena tanpa belajar bagaimana kita, namanya pengurus berarti kita tuh akan mengurusi gitu, mengurusi umat melalui wadah BKMT. Nah seperti yang dikatakan tadi, latar belakang kami di kepengurusan ini tidak dibatasi bahwa dia harus politikus sejati, bahwa dia kayak ASN gitu kan. Kami rumah tangga ya, biasa. Kami berlatar belakang dari akademisi gitu kan, sama-sama guru gitu kan. Yang alhamdulillah hari ini bendahara sudah menjadi kepala sekolah. Masya dan Allah. saya juga baru-baru sama sih sebenarnya masih di pendidikan, kita diamanahkan untuk menjadi pengawas sekolah juga. Kemudian ada dosen juga, ada salah satu pengurus kita ketua bidang pendidikan itu Ibu Dr. Salwia, itu doktor loh, dosen. Itu ada di kepengurusan kami. Ada juga yang profesor ada yang sarjana hukum ada. Seperti Neng Mawar sendiri kan sarjana hukum gitu kan, sarjana hukum sudah ada, sarjana ekonomi, sarjana hukum gitu kan, ada yang kemudian ada juga yang penguasaannya di di teknologi gitu kan. Kemudian bahkan lantas saya yang tidak punya spesifikasi, saya bukan profesor, saya bukan dokter, saya bukan guru, saya bukan dosen, saya bukan ekonom, tapi saya mau jadi pengurus BKMT sepanjang ada kemauan gitu kan. Ada kemauan, ayo, tidak dibatasi meskipun itu adalah misalnya personal itu minta maaf, misalnya SD pun tidak tamat, tapi dia punya wawasan yang luas. Iya, dia ada pemahaman mendalam terhadap, karena basicnya kita ber-BKMT itu otomatis akidahnya adalah akidah Islam yang kuat. Meskipun di organisasi kita harus akidah Islam berazaskan Pancasila, berarti pemahaman tentang Pancasilanya harus bagus, akidah Islamnya harus kuat, dan mengajinya juga harus bagus. Tidak ada batasan pendidikannya dia di level mana, silahkan BKMT terbuka menerima asalkan dia komit gitu, ketika menyatakan diri menjadi, saya menjadi pengurus BKMT, ya komit dengan aturan yang ada di BKMT. Jangan kita pengurus BKMT tapi kok sibuk ngurusi organisasi lain yang sebenarnya itu adalah urusan BKMT gitu itu ya. Itu intinya ya. Baik. Kita ketik komitmen. Komitmen. Gitu, ya. Baik, silahkan ditambahi Ibu Bendahara. Ya, saya tambahkan, jadi sama dengan apa yang dikatakan Ibu Sekretaris tadi, bahwa siapapun bisa bergabung di BKMT. Kalau saya pribadi sepanjang ada izin dari suami. Oh jelas. Iya. Nomor 1 itu ya Ibu. Iya betul. karena memang kalau kita mau betul-betul aktif di BKMT, memang kita harus meluangkan waktu berlebih untuk beberapa kegiatan yang terkait dengan BKMT. Iya. Betul banget, saya sendiri ya. Iya. Tetapi alhamdulillah saya menganggap diri saya itu sangat beruntung bisa bergabung dengan BKMT, karena hal-hal positif yang kemudian saya dapatkan di BKMT, saya bisa disinergikan di sekolah. Contoh yang paling nyata yang baru-baru saya lakukan di sekolah ini, karena ada kegiatan pesantren Ramadan, saya tantang siswa-siswa saya yang jumlahnya 600 lebih itu untuk menghafal Asmaul Husna. Masya Allah, termasuk harus menghafal selawat Tibil Kulub dengan selawat-selawat lainnya. Luar biasa. Dan saya aku jujur bahwa ini semua saya dapatkan di BKMT. Terinspirasi karena ber-BKMT. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Masya Allah. Memang ketika kita sudah memutuskan untuk berkhidmat untuk umat ya, tentunya tadi disampaikan bahwa sampai nggak bisa sampai tidak tidur, mengurusi program-program gitu kan, kemudian kita yakini bahwa lelahnya kita ketika kita melaksanakan amal-amal soleh, insya Allah lelah kita menjadi lillah di sisi Allah. Baik, pertanyaan terakhir Bunda, karena BKMT ini adalah sebuah organisasi yang sudah besar, fondasinya sudah kuat, sudah kokoh. Nah, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada bunda-bunda semuanya. Nah, terkadang ada anggota BKMT yang mungkin memutuskan untuk berpolitik praktis, atau mungkin ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan BKMT, kemudian mendekati, mohon maaf, BKMT mensupport kegiatan politiknya dan segala macam. Itu kan tidak bisa kita pungkiri sering terjadi karena
menjadi sasaran ketika sebuah organisasi sudah besar, apalagi ini organisasi emak-emak begitu ya. Nah, ada beberapa organisasi yang kemudian keputusan mereka adalah boleh anggotanya berpolitik praktis, tetapi ketika diberikan amanah sebagai pengurus, meletakkan dulu jabatan pengurusnya, atau tidak ada larangan gitu. Nah, di BKMT provinsi atau BKMT provinsi khususnya, apakah ada aturan dari pusat yang melarang anggotanya untuk berpolitik praktis atau dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu atau seperti apa? Silakan, Bunda. Ya, sebagai pengurus tadi kita kan organisasi terbuka, sepanjang itu berakidah Islam. Jadi kemudian kalau kemudian ada aturan yang membatasi bahwa kita tidak boleh mengikuti politik praktis, maka sebenarnya yang rugi adalah BKMT itu sendiri. Oh begitu ya, Iya, baik. jadi saya kira itu sah-sah saja sepanjang mudah-mudahan misalnya ketika dia menjadi anggota dewan, jadilah anggota dewan yang yang punya nyali, jadilah anggota dewan yang tidak hanya datang duduk diam. Kita tidak seperti itu, tentu kita mensupport dia tetapi dengan catatan. Ya, tetapi untuk menghalau bahwa ayo kita ke partai A misalnya itu juga saya kira tidak dilakukan. Tetapi sepandai-pandainya person itu mendekati daripada kelompok-kelompok tersebut. Jadi untuk membatasi saya kira tidak, karena akan kembali seperti aturan yang dulu. Mohon maaf, saya pernah menjadi sekretaris Dharma Wanita. Ketika itu tiba-tiba karena saya masuk dalam salah satu partai politik, tiba-tiba saya diprekit. Katanya, Ibu harus ini. Saya sampaikan, boleh saya mundur secara dengan terhormat, akan tetapi ada catatan yang mungkin perlu dibawa ke musyawarah nasional. Apa itu? Saya bilang jangan kemudian langkah perempuan itu membatasi langkah perempuan itu dibatasi oleh organisasi perempuan sendiri. Betul. Jadi kapan kuota itu akan terpenuhi kalau kemudian ada organisasi yang membatasi langkah perempuan? Maka alhamdulillah gol. Masya Allah. Perjuangannya gol dan kembali alhamdulillah pada saat itu pada akhirnya banyak ibu-ibu ya mungkin ketua-ketua OPD yang alhamdulillah kembali melakukan masuk dalam partai politik. Oh, ya. begitu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu kita juga harus strategis, ya. Jangan organisasi kita besar hanya besar, kemudian target-target politik, kemudian target-target mendekati bukan mendekati partai politik, tetapi target-target politik misalnya ada personnya, yang punya peluang. Nah, kenapa tidak? Kenapa kita tidak? harus dorong, tetapi dengan catatan kita tidak membuat secara tidak memihak kepada salah satu partai politik begitu ya. Seperti kita sekarang ada dari PKS, ada dari Golkar, ada dari P3, semua ada di dalam. Makanya saya bilang BKMT itu lebih besar daripada partai politik. Betul. Menjadi wadah semua anggotanya yang dari berbagai macam background politik itu ya, luar biasa. Jadi di BKMT silahkan diberikan peluang seluas-luasnya untuk anggotanya berpolitik praktis, tapi tentunya dengan catatan menjadi seorang politikus yang berakhlakul karimah dan tentunya punya support yang positif untuk BKMT sendiri. Silakan, ada tambahan Ibu Sekretaris maupun Ibu Bendahara? Oh, sudah cukup ya. Baiklah, luar biasa sekali perbincangan di sore hari ini bersama dengan pengurus BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Sudah hadir Ibu Hajah Masyurah Ilah Ladamai sebagai ketua, kemudian juga ada Ibu Iis Rosdiani sebagai sekretaris dan Ibu Hajah Shalwiyah sebagai bendahara BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan tidak terasa waktu kita untuk berbincang santai terkait dengan kiprah BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, bagaimana program-programnya yang luar biasa, dan tentunya saya ingatkan kembali bunda-bunda bahwa masih ada PR kita bersama, tantangan kita bersama untuk membuat bapak-bapak ya, membuat anak-anak muda hayu mari ber-BKMT, karena kebutuhan bermajelis ilmu itu tidak hanya kebutuhan atau kewajiban ibu-ibu saja, tetapi juga kewajiban yang sama untuk bapak-bapak dan anak-anak muda khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Baik, sekali lagi terima kasih kehadirannya bunda-bunda, dan terima kasih juga untuk pemirsa setia Sultra TV yang selalu menyaksikan tayangan kami. Kami akan hadir kembali di episode selanjutnya dengan menghadirkan tamu-tamu tokoh-tokoh istimewa yang lain. Baiklah, Mawar Ruselia pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tetap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bersujud. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud.